Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati teman-teman ilmu komunikasi Islam dan juga dosen pengampu ilmu komunikasi Islam, yakni Pak Harjani LC, dan yang saya banggakan para sahabat-sahabat ilmu komunikasi Islam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, khususnya kepada dosen pengampu kita, yakni Pak Harjani. Semoga selalu semangat menyebarkan dakwahnya dalam melakukan pengajaran ilmu komunikasi Islam. Baiklah, kali ini saya Khairiyah, mahasiswi MD 4A IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, akan menjelaskan mengenai fungsi ilmu komunikasi Islam sebagai motivasi. Nah, kenapa saya tertarik dengan kata motivasi dalam fungsi ini? Karena kehidupan ini merupakan suatu hal yang sangat bersejarah, sehingga sangat perlu sekali namanya motivasi untuk membangkitkan daya ketertarikan kita, daya semangat kita, baik itu dalam beribadah, dalam berinteraksi, pun juga dalam memperbaiki diri. Nah, baiklah, karena hal ini merupakan suatu momen yang sangat penting bagi kita semua, yaitu motivasi diri. Nah, kata motivasi ini yaitu merupakan suatu kata yang sangat penting ya, sangat bermakna, bahwasannya motivasi ini merupakan inti pertama yang harus kita capai sehingga kita bisa melakukan suatu hal dengan semangat, yaitu dengan penuh rasa semangat, sehingga untuk mencapainya bisa menjadi maksimal. Nah, baik itu dalam beribadah, dalam mengejar cita-cita, dalam bersosial dan lain sebagainya. Oke. Nah, secara umum motivasi ini adalah langkah pertama ke arah pencapaian. Jadi, apa yang ingin kita capai, seperti cita-cita kita, maka hal itu harus dilakukan dengan penuh semangat. Maka hal itu kita harus mampu mencari motivasi dan memberi motivasi. Mencari motivasi dari orang-orang yang bisa memotivasi diri kita untuk lebih menjadi yang lebih baik, untuk lebih menjadi yang terbaik, untuk mencapai segala apa yang kita cita-citakan. Nah, motivasi adalah langkah pertama kita. Kalau langkah pertama itu gagal, lemah, maka untuk mencapai langkah yang kedua itu akan juga lemah. Nah, maka dari itu penting sekali ilmu komunikasi Islam sebagai motivasi diri maupun orang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia sudah sepantasnya untuk saling memberi motivasi, baik itu memberi motivasi kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian motivasi juga mampu memberikan tenaga ekstra bagi manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia memiliki tenaga yang tinggi, sebenarnya itu adalah merupakan dorongan dari motivasi kita, sehingga apa yang telah menjadi motivasi kita, maka kita akan lebih semangat. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa obat terbesar adalah terdapat dalam diri kita, yaitu motivasi dalam diri kita. Sesakit apapun kita, jika kita selalu semangat, maka kita akan lebih mudah dan lebih cepat sembuh daripada kita hanya pusing saja nih, sakit kepala, namun kita tidak bergairah untuk hidup, tidak bergairah untuk bersosial, sehingga kita tidak memiliki motivasi dalam diri kita, seakan-akan hidup ini tidak berarti begitu. Maka hal itu akan menjadi suatu penyakit yang parah dalam diri kita. Nah, maka obat yang paling mujarab itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita. Nah, salah satu di antara fungsi komunikasi tadi itu adalah sebagai motivasi.
Nah, karena fungsi dari komunikasi adalah memberikan motivasi, maka cara kita untuk memberikan bantuan kepada manusia agar sukses dalam menjalani kehidupan, maka kita memberikan semangat hidup. Nah, dengan memberi contoh kita harus lebih semangat. Jangan sampai kita memberi motivasi kepada orang lain namun kita tidak bisa memotivasi dalam diri kita sendiri. Sebenarnya jika kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain, itu tanda kutip kita sebenarnya sudah memotivasi diri kita sendiri. Karena kenapa? Satu hal yang kita sampaikan kepada orang lain, yang kita beri contoh kepada orang lain, maka kan terlebih dahulu kita itu melakukannya, maka barulah kita mentransferkan kepada orang lain. Nah, adapun problem di umat ini yang kita pikirkan dan kita renungkan bersama, modal agar umat ini bisa bangkit dan berdaya itu sangat banyak. Di antaranya umat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 tujuan hidupnya. Nah, manusia ini diciptakan sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pemimpin. Maka dalam menjadi seorang pemimpin itu pasti sangat perlu yang namanya motivasi diri dalam memimpin. Nah, sehingga dalam ini Allah sudah memberikan motivasi kepada diri kita sebenarnya. Kalau jika kita jenuh, maka kita itu Allah mengarahkan kita untuk banyak berzikir, banyak beribadah, yaitu mengaji, banyak juga bersosialisasi, maka hal itu dapat menambah motivasi kita. Dan memang harus kita akui teman-teman ilmu komunikasi, dan saya sendiri sudah menjalankan bahwasannya jika kita jenuh, pikiran kita bosan dan lain sebagainya, maka hal yang penting untuk mencari motivasi diri kita itu adalah memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga banyak berkumpul dengan orang-orang soleh untuk membangkitkan motivasi diri kita. Allah SWT sudah menetapkan kepada kita tujuan hidup kita untuk melakukan amal yang terbaik dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran itu bahwa Allah menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa yang diantara kalian yang baik amalnya. Maka Allah itu memberi berbagai ujian kepada kita, yaitu hanya untuk menaikkan derajat kita. Maka kita harus sewajarnya dan sepantasnya kita harus semangat untuk melakukan segala ujian yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan diri kita yang lebih baik lagi. Nah, maka kita sangat perlu untuk mengaktifkan komunikasi ini agar motivasi kita untuk menjadi hidup terbaik, untuk mendapatkan aspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ujian, maka kita harus pandai-pandai memotivasi diri kita sendiri dengan berbagai aktivitas diri, yaitu berkumpul dengan orang soleh, berzikir, mengaji, dan melakukan ibadah lainnya. Motivasi itu juga merupakan pendorong bagi seseorang agar memiliki efek energi atau kekuatan dalam melakukan sesuatu yang penuh semangat. Nah, jadi beberapa teknik yang diberikan Allah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Al-Quran memotivasi kita dengan kenikmatan surga. Jadi kalau kita misalnya lemah melakukan kebaikan, maka Allah itu menceritakan di dalam Al-Quran bahwa surga ini seperti sehingga kita itu semangat ingin masuk surga, maka kita harus semangat, maka kita harus menjalankan berbagai perintah dan larangan Allah itu untuk mencapai kenikmatan. Terus beberapa cara agar kita selalu termotivasi. Yang pertama itu adalah memotivasi diri dengan zikir pagi dan petang. Yang kedua, memperbanyak mendengarkan tabligh atau tabsyir. Yang ketiga, memasang target antara harian, target kita apa yang ingin kita capai. Yaitu yang keempat, memasang target terakhir, yaitu masuk surga. Seperti semua orang ingin masuk surga dan hidup bahagia. Terus yang kelima, sangat penting agar manusia tidak kehilangan semangat hidup dan menjadi manusia yang produktif. Menyampaikan kepada manusia motivasi secara berulang-ulang adalah fungsi
dari komunikasi Islam itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.